ngerasa kayaknya Gen Z tuh kayak gitu. Jadi Gen Z tuh pas giliran dia mau tidur dia ngerasa hari ini aku overthinking deh, temanku kok pada nggak mau main sama aku lagi ya. Dia buka TikTok muncul yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Mungkin temen lo nggak mau main sama lo karena lo tuh kayak gini-gini, dapat validasi, Iya. senang tidur. Nah itu. Tidur. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Tara. Yeay, halo. Beda, kayak lu aja deh yang opening Tara. Aduh jangan gitu dong. Aduh karena dia jadi nggak enak nih. Iya, Baik kan? lagi di la. Karena dia lebih jago pasti daripada gue gitu ya kan. Aduh gimana ya. Gimana ya. Anyway Atar, apa kabar? Baik karena dia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik banget ini. Untung di sini nih ya tidak ada aura-aura ini ya. Tidak ada aura-aura Gen Z di sini ya. Oh, kenapa lu gak suka sama Gen Z? Enggak, gue suka sama Gen Z. Oh, gitu. Cuman kalau ada Gen Z itu harus lebih hati-hati dalam berbicara. Kenapa baperan? Satu baperan, kedua kalau kita baikin dibilang apa namanya toxic positivity. Oh, Kalau gimana tuh dibaikin, maksudnya? iya makanya kalau kita nggak baikin jatuhnya kayak lo ngatain gue verbal abuse ada jadi Aduh. kayak jadi kita bahas ini aja, bahas liburan kali. Gue tuh sebenarnya banyak rooming loh. Kenapa? Ya karena maksudnya gimana ya? Mungkin kita millennials ya kan. Betul, iya, Kita millennials millennials. Nah itu tuh maksudnya kita tuh nggak terlalu banyak overthinking gitu, ngerti nggak, terhadap Iya lagi. sesuatu gitu kan. Iya lagi. Tapi kalau Gen Z ini gue akan overthinking. Tadi kayak lu bilang kita baik, toxic positivity, Iya. ya kan. Terus Makanya. apalagi tadi verbal abuse. Kalau misalnya terlalu Iya. kayak apaan lu? Nah, Iya. itu dia nggak boleh, terus dihalus. Aduh. Karena mungkin gimana ya, kayak gue pun merasa ini karena dia kayak kita tuh milenial, tidak semua mungkin milenial ya. Mungkin beberapa juga ada yang merasakan kayak Gen Z, tapi beberapa milenial tuh lebih memilih untuk tidak mencari konflik. Iya. Jadi kalau ada dua pilihan, kayak ini ada yang jalan menuju konflik, ada yang lupain aja. Kita yang lupain aja nih. Kalau Gen Z sukanya ayo kita konflik. Nah, Iya. suka ada perdebatan itu. Iya ya, emangnya seru kali ya. Seru, tapi Bagian, di satu sisi jadinya mereka jadi lebih ini kali ya, lebih bagus untuk kalau debat tuh juara mungkin ya. Ayo kalau juara debat dia jago Iya. tuh kalau Perlu kita kayak kita adain debat Gen Z Iya. versus millennials nah gitu. betul itu tuh. Seru Tapi tuh. jangan adakan saya di millennial situ. isinya lu. Heeh. Terus Jangan ada gue justru di situ karena pasti selalu kalah sama Gen Z ya. Gue selalu kalah gue sama Gen Z. Bingung gue kenapa ya. gitu ya. Pengalaman berarti ya. Iya beberapa sih kalau teman-teman gue. Karena beberapa juga gini sebenarnya. Gue tuh ngerasanya juga karena dia orang tuh karena gini, gue tuh nggak tahu deh garisnya Gen Z dan milenial ya. Ada yang bilang 97 tuh Gen Z. Heeh. Ada yang bilang 98 yang Gen Z. Iya. Ada juga yang bilang Gen Z 2000-an. Lu? Nah, kalau gue 96. Oh, maksudnya nggak kena perbatasan lah ya. Udah gak kena perbatasan, masih Iya. milenial Si nih. milenial. Cuman makanya kayak di mana batasnya ini ya? Iya. Tapi maksudnya gue ngerasa gue mikirnya gini sih, karena satu generasi itu kan kalau nggak salah berapa tahun? 10 10 harusnya. anggap lah ya, anggaplah 10 iya. gitu. Itu tuh kadang tuh di 10 tahun itu tuh beda gitu, ngerti gak sih orang karakternya. banget lagi. Jadi kayak ada millennials yang early dan millennials late, termasuk generasi Gen Z early dan Gen Z late gitu. Iya, Ngerti kan iya, maksud aku? iya. Jadi itu tuh kayak udah beda karakter. Jadi dalam satu generasi pun itu Iya ya. macem-macem gitu. Iya itu benar sih karena mungkin kalau musuhnya milenial sebelum ada Gen Z ya. Ya. Musuhnya milenial itu kan baby boomer. Tua Iya. banget. Orang Kakak tua gua tuh- sendiri. Karena dulu kan Iya. itu kan kayak gimana ya, susah diajak ngobrol, makanya kadang Heeh. pada akhirnya tuh gue tuh menyadari tuh karena dia kayak mungkin banyak yang punya masalah sama orang tuanya katanya susah ngobrol karena gue juga dengar omongannya Coki Pardede. Dia Ya. bilang ya emang udah beda banget, mungkin emang di zamannya orang tua kita tuh nggak bisa ngobrol tuh bukan hal yang wajar gitu loh, kayak Iya. ngobrol berdua sama anaknya gimana kabarnya, mungkin bukan hal yang wajar ya. Jadi mungkin di situ yang kita dapetin kayak kita bisa aja nih ngobrol sama orang-orang lain, kok sama orang tua beda ya. Iya. Langsung ngobrol ya, mungkin emang karena zamannya emang beda aja dan zaman mereka mungkin belum ngobrol tuh bukan hal yang pasti gitu loh, hal yang mungkin hal yang aneh mungkin waktu itu kayak ngobrol sama anak. Gue jujur perasaan gue ke anak kayaknya aneh deh. Iya. Mungkin dulu. Sekarang kan Sekarang enggak aja, iya. Ya termasuk sama kayak apa ya? Ya mungkin karena pengaruh sosial media juga nggak sih? Iya benar. Jadi merubah karakter
Gen Z ini jauh banget gitu. Jauh banget. Sekarang Gen Z apa sih yang dia nggak tahu? Kayaknya Gen Z semuanya tahu deh. Iya. Lu mau nyari apa karena kan Gen Z ini ya otaknya tuh udah ada di Google jadi easy dulu karena dia dapat momen yang kalau misalnya karena dia mau nonton TV terus kayak dikasih tahu misalnya film ini nanti hari Kamis jam 8 malam dicatat Iya di dong. buku. Dulu gua ada Di di koran. momen di koran gue catat dulu kayak nanti gue mau nonton ini hari Kamis jam 8 malam ya. Jadi tinggal buka IG jadi langsung tahu. Iya. Gak perlu takut ketinggalan nonton. Nggak perlu. Kalau kelewatan diputer lagi udah ada gitu. di enak makanya. Enak. Untungnya kita dapat momen ini ya. Untungnya kita dapat Iya. fase-fase ini ya. Fase-fase. Ya makanya kita kan late. Gue masuknya late apa early ya? Harus middle kali middle. Middlein aja lah. Middlein aja udah middlein. Iya karena maksudnya walaupun millennials tapi gue tuh mencoba mengerti Gen Z. Dan susah kan. Dan susah. Awalnya tuh gue mikirnya kayak Oza kan selalu bermasalah dengan Gen Z. Iya. Kalau gue liat konten-kontennya di beberapa part tuh gue relate lagi. Iya. Nah, dan misalnya apa tuh? Di beberapa part kayak misalnya itu kayak Gen Z tuh bingung dibaikin adalah hal yang salah. Iya. Kalau misalnya kita acuh tak acuh juga hal yang salah. Jadi cari titik tengahnya itu susah banget yang tadi gue bilang kayak sesimpel marah deh kayak kita misalnya kita kesel sama teman kita. Kalau misalnya kita kayak ya udah nggak apa-apa, it's okay. Dibilang manipulatif, ada aja itu kayak. Tapi kalau kita langsung marah, ya lo kasar banget lo verbal abuse kayak apa? Jadi serba salah kan? Kalau misalnya kita semangatin teman kita misalnya kayak ada teman gue kalau gue semangatin, lu bisa banget tahu, lu tuh harusnya bisa gini-gini. Hi toxic positivity. Nanti kalau gue nggak semangatin, kayak lu nggak nganggap gue temen deh. Lah jadi agak-agak susah sih. Agak-agak susah gitu. Tapi ya mau nggak mau mungkin ya balik lagi ke tadi kadang kalau misalnya gue ngerasa kenapa sih orang-orang ini ya mungkin karena perbedaan generasi aja dan memang mungkin generasi mereka seperti itu jadi kita yang memahami aja udah jadi bahan konten aja jadi lucu kan jadi lucu sih karena yang terlalu overthinking itu tadi. Iya dia juga overthinking banget kadang Gen Z sebenarnya kalau tengah malam tidur nggak sih? itu dia kalau Gen Z itu ada jadwalnya jadi sikat gigi cuci muka overthinking tidur gitu jadi kalau belum overthinking tuh atau enggak kadang ada tambahan lagi cuci muka sikat gigi scroll TikTok 10 kali overthinking dapat validasi tidur nah itu tuh mereka tuh itu tuh iya. Jadi kalau misalnya kayak dia ngerasa makanya dan gue juga bingungnya ya kenapa TikTok itu sejago itu algoritmanya sampai tahu perasaan lu tuh apa iya nggak sih iya kayak misalnya gue lagi galau let's say gue galaunya karena kayak misalnya gue gini kenapa ya gue tuh baik sama orang tapi orang tuh nggak baik sama gue tiba-tiba muncul tuh lagu quote-quote di TikTok capek nggak sih baik sama orang tapi orang nggak baik sama lu lah kenapa dia tahu gue lagi kayak gini iya lagi nah di saat ada kayak gitu terus gue ketemu terus gue scroll lagi muncul jadi algoritmanya kebaca nah gue tuh ngerasa kayaknya Gen Z tuh kayak gitu jadi Gen Z tuh pas giliran dia mau tidur dia ngerasa hari ini aku overthinking deh temanku kok pada nggak mau main sama aku lagi ya dia buka TikTok muncul yang kayak gitu-gitu tuh mungkin temen lo nggak mau main sama lo karena lo tuh kayak gini-gini dapat validasi senang tidur nah itu jadi tidur nyenyaknya Gen Z adalah ketika sudah mendapatkan validasi atas perasaannya hari itu dia mimpi indah itu besok itu langsung iya makanya susah banget mereka tidur itu kayaknya kayaknya Gen Z jam 3 juga masih bangun kayaknya iya loh iya kan susah kadang kan gue maksudnya kalau pas gue nggak bisa tidur gitu gue posting malam-malam ya nonton ini banyak aduh live live TikTok tuh banyak mungkin itu alasannya kenapa orang-orang yang di TikTok tuh kalau jualan lebih fokus ke malam kali ya ya nggak sih kayak mereka tuh jualan malam kan mereka jualannya kayak jam 12 malam sampai jam 3 subuh kadang mereka jualan kadang kalau gue nonton kata gue kayak lu tau ada penyakit namanya penyakit kuning gak sih tidur gue bilang tidur lu komen gitu lagi hati-hati kena penyakit kuning karena gitu. gue pengen ngomong kayak gitu kan gue gak tahu tapi orang tua Kanada dulu ngomong gak jangan suka begadang iya gak sih orang tua tuh suka ngomong kayak gitu kan Bang Roma kan Bang Roma iya begadang jangan begadang iya. kayak orang tua gue tuh jangan suka begadang terus kalimatnya selalu sama kalau kita bilang enggak emang ini gini emang gini misalnya kita kasih alasan yang kayak emang nggak apa-apa kok udah biasa gini pasti orang tua kita selanjutnya bakal ngomong
nanti efeknya entar. Iya. Belum sekarang efeknya entar. Selalu itu terus kan, itu terus kan. Nah, itu kalau ngomong sama anak-anak sekarang nggak mempan itu, dari nggak mempan. Gimana aku mau lihat efeknya kalau uangnya dari sini kan? Dari TikTok Live Iya, ya. mending aku punya uang daripada efeknya nanti nggak ada uang gitu kan. Iya. Kan uangnya itu buat bayar efeknya nanti. Iya lagi. Nah, lu mending cari uang ya kan. Buat bayar efek nanti bayar itu. efek nanti. Kayak umur 32 kok paha gue udah mulai pegel-pegel, nah lu nanti ada lah itu hasilnya setelah itu. Aduh, Atar. Iya sih. Enggak, Iya. tapi gue mau nanya. Tapi temen lu kebanyakan Gen Z atau millennials buat sekarang? Sekarang ya, Hmm. gara-gara kalau temen dekat, Nah. gue itu banyak kan milenial karena kurang lebih seumuran sama gue. Mhm. Cuman teman dekat itu kan belum tentu sering ketemu juga kan. Ya. Nah kalau teman yang sering ketemu itu kebanyakan Gen Z. Iya. Karena kebanyakan anak-anak magang di radio gue tuh kan Gen Z. Iya. Jadinya ya karena kita ketemu setiap hari di kantor, ya jadinya gue banyak bergaul sama Gen Z. Jadi gue melihat pergaulan mereka, oh gini ya, gini ya. Gitu toh. Mereka kalau belum ada, jadi mereka tuh kalau tidak ada masalah dicari masalahnya. Apa ya masalah yang bisa gue banggain nih ke teman-teman gue nih ya. Gitu, dia sudah masalah dia. Ya ampun. Ini baru masalah yang mungkin kayak superficial gitu. Maksudnya Iya. kayak ya sehari-hari aja Sehari-hari, gitu. benar-benar. Belum kalau pacaran. Aduh, Gen Z kalau pacaran ribet kayaknya ya. Wah kasihan itu. Waduh, makanya gue punya temen dia itu lucu banget lagi. Jadi temen gue ini dia sampai sekarang belum bisa move on. Temen gue tuh Gen Z. Oke. Pacaran 2 tahun belum bisa move on. Sekarang dia masih kebayang-bayang dan dia tuh Gemini, dia bilang. Aduh, udah Gen Z Gemini. Gen Z Gemini. Anak Jaksel enggak? Anak Jaksel, ya rumahnya daerah-daerah Gunawarman situ lah intinya. Triple kill ya? Iya makanya, terus habis itu dia cerita pernah kayak gini nih, saking sedihnya ya. Dia katanya kan gue nanya, kok lu gak jadian-jadian sih sama orang? Iya gue belum bisa move on. Terus gue bilang, karena lu Gemini kali. Lah enggak. Terus bahkan ya kak, dibilang kan, bahkan ya kak, gue pernah ngomong sama mantan gue dulu, kayaknya gue ngerasa gue tuh Gemini yang baik deh. Sampai butuh Validasi. gue tuh Gemini yang baik kok. Iya, Ya iya, ampun, ini sedih banget. Terus gue ngerasa emang mungkin mereka juga beberapa sekarang dekat sama orang tuh udah banyak banget kriterianya kali ya. Karena kan kayak misalnya kalau kita masukin nama mungkin zamannya milenial kan. Kan yang lu tahu ya teman-teman lo aja gitu. Yeah. Orang yang paling keren mungkin yang lu lihat ya di TV. Sekarang tuh kalau lu buka TikTok, banyak banget orang-orang di TikTok tuh yang kayak dia ya udah orang biasa tapi kayaknya gue bisa dapetin dia nih, kayak masih kayak ada kayak ini cakep banget, wah ini mah kayak gini gue bisa deketin nih. Umurnya masih sama kayak umur gue, daerah rumahnya masih daerah-daerah deket rumah gue, tapi dia bukan orang yang kayak sering kita lihat di TV apa. Jadi kayak oke, gue masih bisa nih. Nah, gara-gara itu mungkin menurut gue mereka menaruh kriteria itu banyak banget, harus A, harus B, harus C, harus D. Dan kayak kalau kita kasih tahu ya nggak ada yang sempurna, kayak orang tuh pasti ada kurangnya. Iya. Tapi mereka tidak melihat itu, mereka yang dia lihat Harus menurut standarnya mereka menurut itu standarnya mereka. Kan sekarang ada istilahnya kayak gitu. Pokoknya jangan lower your standard. Iya, aduh. Mana naikin ya jadinya kan. Kata gue lo Dua Lipa tuh perfect. Tuh siapa lagi ya? Dua Lipa. Olivia Rodrigo tuh. Maksud gue kalau lu masih main di daerah Cijantung, kata gue mah kayak ya udah teman-teman lu aja lah. Pusing gue kadang lihat teman-teman gue tuh kayak. Karena gue pernah, karena dia, gue tanya tipe cewek lu tuh kayak gimana sih? Diliatin, ya Allah kata gue mah. Satu Indonesia juga mau sama ini, tapi belum tentu ada yang dapet kata gue. Chico Jericho juga belum tentu tuh dapet si misalnya Dua Lipa atau kayak karena kan maksud gue kayak apalagi elu gitu loh yang bukan Chico Jericho, bukan Jeffrey Nicole. Tapi nggak apa-apa lah, kayak gue ya di satu sisi menurut gue kadang tuh cerita-cerita mereka tuh jadi hiburan buat gue gitu loh. Iya. Lucu banget sih lu nih masalah-masalah lu nih. Iya, jadi hiburan, jadi konten lu juga Jadi konten kan. gue juga, jadinya happy aja gitu dengerin Iya. mereka. Kalau gue datang-datang, gimana masa lalu hari ini? Ada apa lagi nih? Cerita dong. Cerita. Ya, konten. Konten. Pernah gue sekali gue kontenin, Iya. terus dia ngechat gue kayak, ini kayaknya cerita gue ya. Lah memang, kenapa lu tanya lagi? Tapi kan gak masalah karena lu Gak masalah, ini iya. identitasnya kan. Iya, kecuali gue bilang nama lu gini-gini. Mungkin dan bener lagi pas gue upload komennya pada ngetek-ngetek temennya, ih Iya. sama banget Iya, dalam hati relate gue. banget.
Wah ternyata Gen Z ramai sekali ya. Iya. Kayak mereka tuh seneng loh dengar cerita-cerita yang relate gitu. Ya kan kayak Lucu banget. aduh, gue nggak sendiri ternyata ya. Gak sendiri kayak wah itu kalau ada temennya tuh wah Bikin paguyuban kalau bisa. paguyuban. Paguyuban Gen Z kalah kita. Fix kalah kita mah orangnya ngalah aja udah ngalah. Iya, lah aja. Iya. Tapi lu bikin konten dari kapan sih berarti? Sar? Wah gue konten lama banget Kak. Gue konten pertama gue tuh SMP kelas 1 apa kelas 2 ya? Berarti di YouTube dong. Wah bahkan itu Friendster. belum gue upload dulu masih. Oh ya? Iya jadi zaman Friendster 2008. Iya. Jadi kayak konten yang gue bikin tapi tidak gue upload. Itu dalam bentuk apa video? Video di Nokia dulu, HP Nokia Oh, 5310 Express Music ya lo kalau ingat. Lo Tar yang mana sih lagi tuh 5310? Express Music. Yang kecil, yang ada kecil. tombolnya di samping-samping. Iya itu dia betul itu. Tahu loh gue. Itu dia. Gimana Gen Z tidak ada iPhone Gen Z tidak ada. Iya, tidak ada iPhone. Iya. Dulu kita ngalamin Nokia, BlackBerry, Iya. ya kan. Baru iPhone. Baru iPhone. Makanya gue waktu itu tuh upload konten pakai yang ada aja kan. Cuman gue belum upload. Momen gue upload itu kayaknya ya konten pertama gue tuh Instagram. Waktu Instagram baru bisa ngupload video. Oke. 2010. Berarti lu 2011. memang sukanya yang bentuknya video ya? Video, gue selalu video. Meskipun gue pernah belajar fotografi waktu SMP, ya ngupload di Facebook kan. Tapi kayak gue lebih seneng aja gitu kalau bikin video. SMA berarti kalau misalnya pertama kali yang diupload diperlihatkan ke orang banyak tuh SMA, YouTube ya? kelas 2, Instagram. Oh, Instagram. YouTube pas gue kuliah baru main YouTube 2014. Oh. Tapi maksudnya kalau yang konten terakhir yang tentang keresahan lo Keresahan, iya ini konten terakhir gue tuh Hah? gara-gara gue menemukan Jakarta kan macet banget ya. Ya. Gue sekarang tuh tinggal daerah Tanjung Barat. Mm-mm. Dari Tanjung Barat ke kantor gue itu tuh sehari-hari 40 sampai 50 menit lah. Jadi gue menghabiskan waktu di jalan 40 sampai 50 menit dengan apa ya? Kadang tuh kayak denger lagu doang, denger podcast segala macam kayak apa ya ngapain ya gue ya. Akhirnya kepikiran lah ide itu kayak kayaknya seru deh kalau misalnya gue ngeluarin keresahan gue yang mungkin relate sama banyak orang dan gue bisa bikin di mobil aja gitu. Jadi sambil macet gue rekam bla 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 bla. Iya. Simple. Wow. Jadi waktu lo menerjang kemacetan tuh efektif untuk bikin konten ya? Efektif. Sekarang tuh kita harus cari waktu efektif. Iya Bahkan sih, bener banget sih. saat gue paling wadaw itu gue pernah 40 menit dari rumah gue ke kantor gue dapat 6 video. Gile, lu sambil bener-bener sambil nyetir sambil ngomong aja udah jadi, gitu. Jadi gue nyetir dulu kan, ada ide nih langsung gue tag, abis itu taro, terus gue dengar dulu, bagus, terus gue mikir lagi, apa lagi ya, terus gue sambil kayak mikir apa sih keresahan gue gali lagi, gue bikin lagi sama salah satunya inilah keresahan gue yang mungkin paling resah dari gue adalah kayak, kenapa sih lu kalau misalnya janjian sama orang, kayak kalau udah ngomong, gue ketemu sama lu jam berapa, 8-an, wah. Iya. Aneh itu tuh nyebelin. 8-an tuh masalahnya 8.40 juga 8-an gitu loh. 8.50 juga 8-an. Tapi kan lebih dekat ke jam 9 ya. Maksud gue kenapa gak bilang aja 9 kurang 10 tar. Oh iya 8-an. Waduh. Benci banget gue sama yang kayak jadi kapan nih kita ketemu? Kapan dia lupa janjinya udah. Gak pernah ketemu tuh makanya. Itu keresahan-keresahan gue yang gue ngerasa banyak lagi yang relate nih pasti soal ini nih. Iya lagi. Gue kalau misalnya ada janjian, kita ketemu jam berapa? Tujuan. Aduh udah jam 8 lewat nih mah. Padahal di pikiran kita tujuan yang gue maksud tuh adalah 7.30 maksimal. Iya 7.30 7 lewat 5, 7 lewat 10, 7.30 7.45 maksud gue kayak ya ampun itu tuh. Sama kalau orang bilang OTW. Ah ya. Bisa gak sih lu bilang OTW tuh ya kalau lu beneran OTW gitu loh. Ini mah oke tunggu wae. Iya oke tunggu wae itu dia bener. Oh selama ini itu kepanjangannya ya. Iya bukan on the way. Oke tunggu wae. Bener juga bro. Gue selama ini marahin temen gue ternyata oke tunggu wae. Iya. Sorry ya teman-teman gue ya OTW itu berarti oke. Berarti patokan gue sekarang OTW oke tunggu wae. Yang kedua OTW yang kedua nih baru gue OTW berarti kalau dia udah bilang lagi. Gue udah beneran OTW nih tar. Nah baru. Makanya live vlog gitu. Live vlog. Apalagi kan sekarang ini mau menjelang bulan puasa ya. Akan banyak ya kan undangan-undangan bukber yang palsu gitu. Sama buat bulan puasa gue juga nyariin buat lo nih teman-teman ya kalau bulan puasa pas lu bukber sama teman-teman lo terus ada teman lo yang bilang ntar bayarin gue dulu ntar gue ganti. Itu udah gak bakal diganti itu deh. Bayarin gue dulu ntar gue ganti. Enggak udah ikhlas.
Lu minta doa aja, lalu berdoa semoga diganti yang lebih baik. Nggak diganti itu deh, nggak mungkin itu. Lu mau kirim, lu mau rekening, lu mau kirim apa ya, semua yang ada di dompet lu nggak diganti itu sama dia tuh deh. Kayak udah hafal gua. Iya sih ya. Ntar bareng sama gua, ntar gua ganti. Nah, iya itu termasuk keresahan juga loh. Keresahan loh. Iya kan? Dan kok lu nggak sadar sih lu minjem uang gua gitu loh? Iya. Enggak sih, iya. Masa maksud gua teman-teman gua biasa yang abis kayak bayarin gua dulu, ntar gua ganti. Besoknya gua ketemu lagi sama dia. Kayak lupa. Kok dia lupa ya? Kok Padahal bisa sih? Padahal kan kita dalam hati tuh kayak inget kan lu kemarin masih ada Iya. utang sama gua, lu jajan ini itu ya kan? Udah kode loh. Udah kode. Duit gue tinggal 10.000 lagi nih. Nah udah kode kayak gitu masa tidak tergerak gitu hatinya. Waduh keras banget keras. Gak bisa dia digituin dia. Mau ditagi juga gak enak. Tapi pernah teman gue tuh lucu banget sih. Gimana? Dia ini Doris ini buat teman-teman lo ya yang lagi nonton juga. Misalnya kayak lo habis minta bayarin temen lo. Terus temen lo bilang, "Udah gue transfer ya." Cek. Karena belum tentu dia transfer, itu cek. Saran gue itu cek. Iya. Itu terjadi. Aduh, itu terjadi. Literally maksudnya kayak gue ngelihat gue pikir beneran dia transfer kan. Iya. Karena gue tuh tipikal orang yang kayak ya udahlah, kalau teman gue udah bilang transfer, gue nggak perlu yang kayak sampai Ngecek ini gitu. loh, Iya, nggak iya, sampai iya. diliatin sama dia kayak kadang gue udah transfer ya tar, oh ya udah aman. Ada satu momen gue pulang, apakah beneran ditransfer ya? Terus gue cek, tidak ada, tidak ditransfer. Itu maksud Ya gue kayak, ampun. iya maksudnya kayak kita kan kadang kalau sama temen kayak percaya aja kan. Tau gitu kan gue juga besok-besok gue nitip juga sama dia, beliin gue ini Ioniq 6 dong. Tapi gue nitip ya, ntar gue ganti. Nah Ioniq 6 lu, mampus lu, Ioniq 6 tuh lu pakai, lu jual semua rumah-rumah lu beli Ioniq 6. Benci banget gue. Ya seperti itulah kehidupan ini. Iya sih. Ya cuman emang apa ya, emang banyak sih keresahan yang kayak, iya kan yang terjadi, yang relate, yang banyak, iya, banyak yang banget bisa kita jadiin konten. Apalagi ya yang gede banget keresahan. Oh iya sama. Apa? Biasanya kehidupan suami istri itu juga banyak. Itu udah married belum? Udah married. Nah, kan? 2022 akhir gue married. Banyak kan keresahan? Banyak. Banyak sekali keresahan. Tuh kan? Yang kalau mau di-share nanti bilangnya nggak sayang ya itu ya. Love you. Udah punya anak? Belum gue. Nah nanti kalau udah mulai double lagi keresahannya ya. Waduh. Itu aja tapi maksudnya kayak untungnya ya. Kita untungnya gue juga bukan buat kita doang lah, buat orang-orang di luar sana. Gue mau acungin jempol buat lu yang keresahan lu banyak banget, tapi lu tahu gimana cara menyalurkannya gitu loh. Kayak karena gue kadang kasihan loh sama teman-teman gue yang kayak keresahannya banyak banget, mereka sampai kena ke mentalnya, sampai kadang apa segala macam. Tapi ada juga beberapa teman gue, dia bisa mengolah keresahannya itu dengan baik, dan mungkin sekarang tuh harusnya banyak sih yang udah mulai mengajarkan gimana caranya kita bisa kontrol your emotion atau gimana segala macam, karena banyak banget. Tapi nih gue melihat suatu fenomena yang kemarin ini juga sempat gue bahas gitu ya di sosial media, TikTok, Instagram, bahwa sekarang itu banyak orang-orang yang self diagnose. Wah iya lagi. Dan itu tuh bener-bener menurut aku tuh big no banget lah. Jadi memang maksudnya mental illness tuh nggak boleh disepelein. Betul. Ya kan, mental illness tuh nggak boleh disepelein. Sekarang juga orang-orang udah banyak yang memberikan edukasi ya. Setuju. Dan edukasi yang dan maksudnya banyak misinformasi yang dikasih dari orang awam soal mental illness. Iya. Nah, ketika itu yang ngomong itu ya mungkin dokter psikiatri ya, dokter jiwa, atau itu dokter atau itu juga psikolog, itu kan bisa kita percayai gitu ya, ininya sumbernya. Nah, tapi banyak nih kemudian orang-orang yang dari mendengar itu terus dia kayak yang kayaknya gue bipolar deh. Itu dia. Iya kan? Kayaknya gue panic attack misalnya kayak gitu. Gue BPD atau anything lah. Padahal ya kita nggak bisa. Nih namanya penyakit mental illness itu beda sama sakit masuk angin gitu. Betul. Atau sakit usus buntu. Yang lu dateng nih sekali, aduh dokter saya demam, saya ini, oh nih sakit ini. Kelar. Namanya mental illness tuh prosesnya panjang. Kadang berbulan-bulan itu baru muncul diagnosisnya. Benar. Nah ini anak-anak nih banyak kayak gitu, baru nonton video semenit, gua nih.
Iya kan? Itu benar tuh. Iya kan, bener kan? Makanya gue bilang tidur. Tidur apa tidur? Karena kayak gitu-gitu tuh baru keluar jam 2 malam biasanya. Maka kata gue tidur. Tidur mimpi indah udah bangun aktivitas. Jadi karena banyak kan mungkin ketika mereka mungkin merasakan dalam satu hari itu kan kayak ih hari gue tuh kacau banget ya, kok kenapa ya ini gue rasain. Dan ketika dia tidur biasanya kan muncul tuh video-video yang tadi gue bilang ngevalidasi mereka itu kan. Nah gue tuh gak masalah sama video-video itu. Tapi maksud gue ketika lu udah nonton dan merasakan kayak sama kayak gue ya, lah langsunglah cari professional help. Tuh. Jangan dari ngeliat itu lu langsung tuh kan bener. Tuh kan, abis itu pasang stop. Nge-repost Atau enggak komen apalagi ini sih apalagi yang sebenarnya parahnya tuh karena dia adalah video-video yang kayak gitu. Ketika dia habis lihat si mereka ini lihat, mereka kan pasti yang pertama kali mereka buka adalah komennya. Iya. Komennya itu seperti dukungan dan dorongan buat dia. Iya ini memang kamu rasakan, ini memang kamu rasakan. Jadi semua baca deh komennya. Gue tuh pernah baca komennya dan gue kadang ngebaca komen itu tuh jadinya kayak wah kasihan nih orang-orang yang benar ngerasa kayak gini ya. Ini makin divalidasi, makin nih orang ini nih. Iya, makin. Iya makanya aduh. Padahal nyari komen tuh cari komen-komen lucu. Iya itulah tadi yang gue bilang. Maksudnya mungkin karena bedanya Gen Z dan milenial, karena milenial itu kita nggak kepapar rem begitu. Iya, jadi tingkat overthinking kita itu nggak setinggi mereka gitu loh. Ya kan? Padahal overthinking itu kan juga salah satu stres ya. Dan stres itu kan yang bikin imunitas kita jadi drop. Betul. Akhirnya sakit. Gue baru menyadari ternyata kalau pikiran lo sakit ya, itu tuh ngaruh ke fisik lo biasanya. Of course. Dan baru tahu itu juga karena dia kayak sebelumnya pikiran gue mikirnya kayak ya udah kalau misalnya ada di pikiran lo itu tuh nggak bakal ngaruh ke fisik. Iya. Ternyata kalau udah di pikiran kayak lo overthinking tuh gampang jadi sakit. Iyalah. Iya. Jadi gampang sakit, makanya kan kita tuh selalu kunci nomor 1 nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Ayolah, janganlah, yuk tidur. Tidur yuk. Ini buat lo yang nonton ini. Dan lo lihat jam lo sekarang udah jam 3, tidur lah. Kayak lu pause lanjut lagi pas lu bangun jam 8. Nah iya. Iya kasihan. Nih apalagi kita ngomongin kayak gini mereka merasa wah tuh kan bener kan perasaan gue kan ada. Tervalidasi ya jadinya. Anyway Tar, lo katanya ngefans banget sama Vincent Desta. Iya gue wah. Itu gue ngikutin banget tuh dari dulu tuh dari iya dari dia. Dari zaman dari MTV Bujang. MTV. Dulu dia ada di MTV Bujang. Lu sejadul itu ya, milenials banget nih. Iya, dulu tapi itu MTV Bujang juga gue nontonnya tuh udah bukan yang siaran langsung. Gue udah liatnya yang liatnya di YouTube. Oh, karena di YouTube. Dulu MTV yang Daniel Mananta yang gue nonton Rianti Cartwright. Agnes Moni enggak bukan ya? Bukan. Siapa namanya tuh yang botak aduh gue lupa lagi namanya. Pokoknya VJ lah. Oh, oke. Yang VJ kan sekarang kebanyakan kalau nggak di YouTube mereka pada main film kan. Nah itu semuanya dulu gue nonton di MTV. Datanglah Vindes. Gue juga ngikutin Desta waktu di radio. Pindah ke Tonight Show. Terus kayak ya gue happy banget lah. Ngikutin mereka karena gue ngerasa apa ya kayak gimana ya bisa bikin duo sekuat ini terus lucu dan tongkrongan ini karena kalau gue merasa dulu tuh gue kan nggak bisa stand up ya. Gue suka banget nonton stand up. Gue pengen bisa stand up tapi karena gue nggak bisa stand up jadi patokan gue Vincent Desta nih bisa kok dia lucu tongkrongan aja gitu loh karena kan Desta juga pernah bilang katanya ya dia lucu yang nongkrong anak-anak kalau misalnya ada anak-anak yang lagi nongkrong dia ngelucu gitu loh. Terus gue kayak yaudah gue mau ikutin mereka gitu kayak jadi minimal lucu di tongkrongan dulu lah ya. Iya minimal lucu di tongkrongan dulu baru dibawa kan dan pun sekarang akhirnya setelah bertahun-tahun mengenal stand up kayak baru mau belajar tahun ini. Baru mau coba harusnya bisa lah ya kayak apalagi yang dicoba ya gitu. Tapi apa tadi maksudnya karena lu ngefans dari dulu akhirnya lu memang mengambil jalan untuk belajar hosting dan lain-lain gitu kah? Gue merasa semua ini tuh ada dari SMA.
Oke. SMA. SMA tuh gue basket. SMA tuh gue ekskul Abas. basket, Abas tuh. Abas. Karena dulu yang gue rasa keren itu ya. Iya. Dan yang dapat validasi yang itu dulu ya gitu. Ya udahlah. Kalau nggak futsal basket kan dulu kan. Tapi kan kalau basket lebih baik ditontonin cewek-cewek. Itu dia makanya itu saya ikuti ya. Habis itu pertama kali banget masuk dan nyoba itu gara-gara waktu itu ada lomba kayak baca berita di SMA gue, juara 1. Wow. Terus Lu kayak baca berita formal gitu kan? Baca berita formal. Terus teman gue bilang, "Tuh lu bisa Tar, ya udah lu coba aja nge-MC acara SMA. Mau nggak?" Ya udah deh, coba-coba lagi. Dan ketagihan meskipun ya namanya selalu ada yang kurang setiap kita memulai sesuatu kan. Iya. Gue kalau ingat MC pertama gue itu aduh kacrut banget. Iya tapi gak apa-apa kan dari situ lu belajar. Akhirnya dari situ gue belajar. Masuklah ke dunia kayak seru nih dunia kayak gini nih kan. Sayangnya waktu itu ya basic lah, orang tua bilang ya udahlah yang fokus-fokus aja. Akhirnya gue ngambil ekonomi kuliahnya. Oke. Gue gak ngambil yang Ilkom, gue ngambil yang Iya. DKV atau apapun itulah. Tapi di kuliah gue akhirnya mengembangkan itu semua karena dia kayak gue kalau ada acara di kampus, gue mau dong MC, boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa, nggak dibayar makan aja nggak apa-apa. Gue coba MC, gue coba waktu itu kayak ikut radio komunitas dan akhirnya sampailah ke titik sekarang ini. Sebagai penyiar radio udah berapa tahun berarti? Kalau siaran pertama kali dari 2018. Berarti udah mau 6 tahun ya? Udah lumayan lama, 2018 awal masuk radio. 19, 20, 21, 22, 23, 24, iya hampir 6 tahun. 6 tahun kan. Kalau di Jakartanya itu tuh baru 1,5 tahun lah. Jadi Maksudnya? penyiarnya. Oh penyiar. Sebelumnya gue siarannya di Jogja. Oh radio apa di Jogja? Gue Jogja. Jogja loh. Demi apa? Iya kan gue dari kecil sampai lulus di Jogja. Suara Gama. Ya, tahu gue UGM kan? Iya. Nah, terus emang lu kuliahnya di Jogja? Gue kuliah di Jogja, di UMY dulu gue kuliahnya. Lu gue jitak, kita sekampus, alma mater. Demi apa? Juga iya. Demi apa? Iya. Kita satu alma mater. Oh anak utara. Kedokteran utara itu. Kamu ekonomi di bawah. Ya iya. ampun, satu alma mater. Kita merah marun. Iya betul. Sportorium ya. Sportorium kan. Bercanda. Oh, iya kita Iya sama mater ya. Tongkrongan kita situ-situ aja. Iya, kalau yang nontonin orang Jogja Motekar dulu ada namanya Burjo namanya Motekar. Iya kalau di sini kan orang nyebutnya Warkop. warkop. Makanya gue shock culture tuh di sini. Iya. Ya kan? Warkop teh jualnya kopi doang gitu Iya. kan. Gue kira kan gitu Iya ya kan. bener. Ini warkop. Gue mau makan dulu di warkop. Hah gimana? Gimana? Coffee shop maksud lu coffee shop kan Iya. warkop. Enggak, maksudnya aku pikir itu adalah Warkop. warung yang jual kopi doang. Oh. Tapi kok dia makan di situ kan bingung ya? Iya. Karena kalau di Jogja burjo. Burjo, bener iya. Iya. Ya ampun teman satu alma materku. Alma mater kita. Lama banget tidak bertemu anak UMY. Iya. Iya kayak gitu. Terus apa itu namanya? Pecel. Ini shock culture-nya gue dari Jogja ke Jakarta adalah pecel. Nasi pecel. Nasi pecel. Nasi pecel itu kalau di Jogja adalah nasi dengan sayur. Sayur pecel ya, pecel sayur kan? iya. Di sini kok pecel ada ayam. Sayurnya mana? Ada lele. Ada lele. Iya kan? Ya agak-agak aneh sih sebenarnya itu ya. Agak Iya aneh, benar. Sayurnya di mana? Pecelnya mana? Itu agak aneh. Iya itu benar lagi. Iya pecel kan? ya. Iya. Sama terima kasih sama Jogja mengajarkan akhirnya gue tahu mana utara, timur, selatan, barat ya. Iya. Karena kalau di Jogja lu ngomongin kanan kiri. Bingung mereka. Lo harus iya nanti dari perempatannya ke utara, sepertigaan ke barat. Bro. Tapi kan maksudnya kalau di Jogja ketika lu tuh mau cari utara karena nggak banyak gedung tinggi, ya Jadi, maksudnya arah ke arah gunung. Iya. Enaknya gitu. Udah kalau udah ketemu si gunung kan jadi tahu timur, Jadi tahu. selatan, barat. 6 kayak tahun gitu. di sana. Iya. 14 sampai 2020. Nah kan. Ya Gimana Allah. seru ya Jogja ya? Aduh, ringrut, anak ringrut. Anak ringrut ya kan. Aduh, kangen juga sih sama Jogja sih. Iya. Jadi itu kalau itu shock culture lah. Kalau lu kan emang orang asli sini yang Iya. yang pulang lagi ke sini. Kalau gua iya. kan emang pindah pindah. gitu. Jadi kayak pertama masih agak bingung ya. Dengan warkop itu tadi. Saya tuh sering loh main ke kedokteran lo dulu. Oh iya, nyari cewek. Iya.
Enggak, lapangan basket kan Lapangan di basket kedokteran. tengah, Iya. ya kan. Sama ya itulah. Emang kedokteran tuh Apa aura-auranya. Iya, iya. Nah tapi istri dari kampus UMI juga atau bukan? enggak, kalau Oh. istri tuh dia psikologi UI. Oh iya. Dia sekarang psikolog juga. Dapetnya Jakarta Dapetnya juga Jakarta ya juga, ujung-ujungnya. Yang di Jogja udah dikubur ya Nah, cerita-ceritanya. tapi lu pasti kalau lagi nonton video yang lagi ngomongin Jogja tuh langsung Kena kayak banget, kan? ya ampun. Karena suka muncul juga di FYP gue gitu Udah kan. Aditya Sofyan sesuatu di Jogja itu gue liatin terus kayak terbawa lagi lang nonton gue. Padahal videonya tuh cuman drone doang. Iya. Tapi otak kita Memorinya tuh kayak ngebalikin semuanya. video tuh cuman drone ambil hujan ya kan, jalanan Jogja, Tugu di tengah gitu kan. Tapi kalau yang bilang Jogja istimewa sih Jogja. Istimewa. Gue sangat sedih waktu harus balik lagi ke Jakarta. Iya. Karena Jogja tuh kayak apa ya? Ada peletnya. Iya kayaknya ya. Terus kayak apa itu perempatan Pancoran jam 6 sore nggak ada itu di Jogja itu perempatan Iya. Pancoran jam 6 sore tuh. TB Simatupang apa itu ya ampun nangis lewat situ. Kuningan. Ya Allah. Kuningan hari Jumat jam 6 sore. Aduh. Kata Itu gue mah, nangis iya banget kata gue lu berhenti, lu nonton apa dulu kayak gitu YouTube yang 3 jam baru lu jalan lagi abis itu. Aduh, gue stres banget kalau lewat situ. Jogja. Iya, Jogja. Aduh, ya begitulah. Anyway, Tar. Ya. Sekarang gitu kan lagi rame. Tadi kita ngomongin shock culture Shock culture, gitu ya. shock culture. Sekarang tuh soal culture tuh lagi rame nih. Banget nih. Ya lagi itu sebenarnya muncul awal mula itu dari mana sih? Culturean itu? Gue juga bingung ya. Gue tuh pernah ada momen gue mencari tahu dari mana awalnya ini ya. Karena mungkin bahasa umumnya ya orang-orang yang mungkin agak bingung culture skena apa segala macam. Sesimpel gaul aja udah gaul. Iya. Kayak dulu kita tahu ya gaul, lu anak gaul, lu udah gaul. Iya, enggak maksudnya karena anak skena Yes. itu dulu udah ada yang begitu. Udah ada tapi belum disebut skena kan. Ada Kayak- belum bener. Makanya dan gue tuh sekarang mikirnya gue tuh kadang bahkan nggak bisa menjelaskan gimana sih ciri-ciri, maksudnya kayak gimana sih yang menggambarkan anak skena. Iya. Karena gue ngerasanya yang gue tahu ya skena itu biasa skena tuh kayak skena tuh kayak misalnya ada dua kalimat ya. Skena tuh kalimat pertama ada 2 kata, skena tuh kata pertamanya. Abis itu ada kata lanjutannya kayak contoh skena radio, skena reggae, skena DJ. Jadi nah ini kan orang langsung bilang kayak lu skena banget. Gue awalnya bingung skena apa? Ternyata maksudnya yang skena tuh mungkin bahasa dulunya ya lu gaul aja gitu loh yang sekarang anak-anak sekarang pengen ikutin. Iya. Ya skena culture apa dulu tuh culture. Lu culture abis lu. New Balance culture habis. Minum kopi culture habis minum kopi. Lu minum kopi dari dulu juga orang-orang minum kopi. Bapak gue anak skena dong. Iya makanya kayak gue udah bingung. Terus harus kayak Bapak gue pakai kacamata. pakai kacamata. Minum kopi. Kaos Iya. gombor. Iya itu Skena dia. banget bapak gue ya. Harusnya sih skena banget itu. Cuman makanya mungkin skena di umurnya kali ya. Iya mungkin ya. Iya kan? Itu Iya kali ya. kacamata bapak gue kan yang gede gitu juga. Yang sekarang orang-orang pakai juga kan? Iya. Kopinya kopi hitam lagi. Iya. Apa itu americano ini kopi hitam kalau bisa bijinya yang diminum. Kalau bisa nggak usah Amerika udah Iya. nggak bijinya yang diminum. Iya makanya gue juga bingung Iya itu. kan? Dari mana munculnya? Cuman emang anak-anak sekarang tuh bahkan beberapa gue liatnya justru mereka mengejar lagi ke situ dan gue nggak bisa pungkiri beberapa juga gue ngeliatnya dari situ. Iya. Karena kalau gue sesimpel kenapa gue pengen kayak gitu tuh karena di mata gue itu keren aja gitu loh. Bukan Iya. karena gue pengen disebut ih lu skena banget, ih lu Iya, culture banget. Enggak, karena gue ngerasa kayaknya keren deh gayanya. Dan pas gue coba nyaman Iya, tidak iya. menyiksa ya udah dan kelihatan keren aja gitu loh. Iya. Tapi gue kan bukan coffee person kan. Mhm. Gue nggak bisa gue minum kopi. Maksudnya gue kopi mentok gula aren. You never been to heaven. Gue minum kopi gula aren karena dia. Lagu juga gula aren. Gue minum kopi americano 2 seruput. Mules. Gak bisa cegukan. Lu tahu gak sih rasanya gak bisa cegukan? Tahu. Enggak sih, tapi maksudnya mungkin kopinya terlalu strong. Iya, jadi- Iya kan. Mm. Tapi kalau misalnya gue cobain ke teman-teman gue yang minumnya americano atau enggak yang anak-anak agensi-agensi gitu, dia minum kopi apaan nih gitu. Kayak dalam hati gue ya maaf, Ya, mereka cuma misalnya kopi
Kopi kalau ada kopi teh juga teh campur kopi nggak apa gue minum tuh. Teh susu, kopi susu. Tapi lu setiap hari harus minum kopi nggak? Kalau gua nggak terlalu, tapi yang gue harus tuh susu. Gue anaknya susu banget. Susu banget ya. Kalau kopi tuh misalnya gue abis makan berat, terus pengen nyari yang manis-manis Karena menurut gue nyari susu itu agak susah. Kedai susu ya, kecuali susu-susu yang di toko-toko convenience store gitu kan banyak. Kalau yang kayak literally kedai susu atau kedai teh itu kan agak-agak susah lah dapatnya. Kalau kopi kan kayak di mana juga ada gitu kan. Udah kopi susu gula aren udah, paling aman udah. Paling aman. Berarti lu anak skena. Atau anak skena harus americano? Enggak kan? Enggak juga sih, tapi harus mau americano, mau pegang gula aren, ini ya? tapi harus di corksicle. Harus di botol corksicle. Mahal Iya. banget. Itu berapa satu botol harganya? Bahkan gue tidak punya karena mahal sekali ya. Jadi kayak Iya, kayak tumbler itu. ada kok yang lain yang lebih murah maksud gue. Gue pakai tumbler, semuanya tumbler hampers. Iya kan tiap acara apa gitu sering dapat tahu. Gue koleksi tumbler banyak banget hampers semua. Iya, itu kan udah banyak kan. Tapi ya mungkin corksicle menurut mereka nyaman kali ya. Jadi ya kan udahlah. Yang penting kan ada pas tulisan. dibawa itu kayak Iya. keren gitu. Iya. Sama berat jadi bisa lu pukul kalau ada orang mau ngapa-ngapain lu. Tah, gitu. Aduh, tapi seru sih perbedaan ini tuh justru makin seru ya, perbedaan antara milenial, Gen Z, baby boomer. Mungkin kita pun pada masanya diomongin juga sama baby boomernya. Apa sih bocah-bocah Ya, ini? bocah-bocah ke warnet ngapain sih ke warnet? Nggak ke warnet, iya. Warnet ya kerjaannya, ya Iya, kan? minta iPhone iPhone apa? BlackBerry. Supaya biar Twitter from BlackBerry aja. Tadi Ya, gua ada. ya. Twitter from BlackBerry. Oh my god, ini Ada. bener-bener Ada iya kan, lagi, ada kan? Twitter Biar ada. bisa ya BBM-an dong. Bisa ya, BBM-an, jelas, bisa iya. apa namanya tuh dulu broadcast broadcast Habis itu message. BM lo dibajak sama temen. Iya. Atar 21 tahun ini pinnya ini ya Allah malu banget dulu ya. Iya. Tapi Apa? ini karena dia sadar nggak pernah nggak lihat masih ada nggak BlackBerry-nya atau pernah lihat BlackBerry lagi nggak? Enggak pernah sih. Itu ternyata BlackBerry kecil banget. Demi apapun. Mungkin Maksudnya gara-gara kita sekarang iPhone kan udah Gede. mentok segini kan. Itu ternyata BlackBerry tuh ya Allah. Enggak paling setengahnya iPhone. Enggak, sorry. Ya, agak Iya. tegol tadi. Tapi emang BB terakhir yang lo punya BB apa? Gonix, Oh, gue yang bisa di swipe itu apa? Torch. Torch. Ya Gue ampun, mati Torch. total waktu itu. Iya gue Heeh. Onyx. Iya Onyx. kan? Kalau teman gue kebanyakan tuh BlackBerry-nya aduh gue lupa. BlackBerry Gemini teman gue. Gue sempet pakai juga BlackBerry. tuh. Yang teman gue Gemini. trackpadnya harus pakai minyak telon dulu baru bisa. Kalau minyak telon yang sebelumnya yang curve. Gue pasti ingat curve. Curve. Yang pertama yang Pakai- bulat, ya kan? Pakai minyak telon kan? Minyak telon atau biar minyak bisa kayu naik. putih. Ya Biar bisa muter. ampun, dalam hati gue Iya. lu beli HP mal-mal pakai minyak telon. Kalau Gemini tuh sampai nggak bisa dipencet volumenya. Iya. Sampai Ada karetnya keluar. Tapi Tempur seru ya. banget dulu. Seru banget Iya. karena momen-momen itu tuh gue rindu momen-momen yang lu ngantuk lu tidur. Iya, betul banget. Iya. Cuma lu mau bangun jam 2 malam juga gak ada hal yang Nggak ada salah. hal. Iya. Paling lu chat, lu broadcast message ada yang masih bangun, ada yang udah Atau nggak main Twitter. main Twitter. Nontonnya Pocong. Iya Pocong. Iya, Bang Arif, Siapa ya dulu itu kan? Pocong ya? Arif Muhammad Iya. ternyata ya sekarang ya. Lu nggak tahu teman-teman betapa susahnya kita cari tahu Pocong itu siapa. Bener banget. Dulu. Iya. Aduh, gue cari tahu susah Legend banget. banget sih Pocong sih. Legend. Ketika Radit udah ketahuan Raditya Dika tuh yang ini Pocong Terus ini kalau siapa ya? sahur ada hashtag Ya Allah sahur. Apa hashtag sahur itu? what the fuck man. Aduh, gue lupa. Gue lupa. Tapi ada hashtag sahur. Ada. Jadi kalau kita sahur kita posting Twitter pakai tuh hashtag. Gue lupa banget Wah lagi. itu. Gue bangun sahur dulu. Cuman mau posting dengan Cuman hashtag mau itu. posting hashtag itu. Demi apapun itu gue ikutin banget. Iya, aduh lupa banget Ada lagi. kuis-kuis. Ya gitulah ya. Jadi itulah yang dulu millennials hadapi gitu. Tapi seru. Itu seru-seru. Ingat Twitter ya, bukan X Twitter. Bukan X, masih Twitter. Twitter. X susah banget. X lu mana X lu ya? X Mantan. X, iya lagi. Iya. Jadi kayak ya. Tapi anyway Tar, ada gak sih pesan-pesan lo buat Gen Z gitu kan? Mereka sekarang lagi di fase-fase ambang-ambang kehidupan kita Ambang-ambang. yang dulu gitu. Iya ya, ini buat Gen Z ya nggak semuanya merasakan ya, tapi kalau buat Gen Z tuh kayak nggak apa-apa kok kalau misalnya
ada pendapat orang lain yang beda sama lu. Kayak di dunia ini memang pasti pendapat tuh nggak semuanya harus sama gitu loh. Pasti ada yang beda dan ya dulu coba terima aja lah pendapat itu. Lo harus tahu kayak ya ada perbedaan di dunia ini, nggak semuanya akan sama dan siapa tahu dari perbedaan itu lo bisa berteman sama dia kan gitu kan. Sama jangan keras kepala banget lah. Iya. Dengerlah kalau ada mau dikasih tahu gitu. Karena gue ngerasakan sih kayak mungkin nggak semua Gen Z tapi ada beberapa yang keras kepala yang kayak nggak mau dikasih tahu ya. Ya makanya tidur. Dan tidur. Tolonglah tidur. Lu kayak jam 1 malam tuh lah HP mending lu matiin aja udah. Ntar lagi besok liatnya. Iya. Bahaya nih. Bahaya. Scroll TikTok mulu. Sama kalau nemu sesuatu hal yang menurut lo merasakan hal itu, jangan langsung kayak tuh kan bener, jangan. Lu ngobrol dulu sama orang-orang lain, tanya sama temen lu. Masa lu nggak percaya sama temen lu? Masa lu lebih percaya orang-orang yang nggak lu kenal di TikTok daripada temen lu? Cerita dulu sama temen lu. Percaya. Terus juga jangan percaya zodiak. Sama Tuhan ya. Percaya zodiak. Iya. Aduh, gue nggak bisa nih pacaran sama Sagi ya kan? Gue nggak bisa pacaran sama Cancer. Tapi kalau Saginya Jeffrey Nicole juga lu mau kan kalau iya, gue tahu gue ya elah teman-teman gue tuh nggak, pokoknya gue tuh udah anti ya pacaran sama misalnya sama Gemini, sama Scorpio, sama Libra, sama Sagi. Coba tapi kalau yang misalnya yang kayak apa Charlie Puth, lu juga mau pasti kalau kayak gitu. Atau enggak siapa? Sagi kayak mau apa kayak bodo amat gue. Iya, siapa juga pasti mau lo kalau misalnya Tom Holland gitu, Andrew Garfield, Timothy Chalamet tiba-tiba Gemini pasti juga lu mau kan ya. Berarti tujuannya bukan di zodiaknya, ganteng apa enggak itu kan yang maksud lu kan. Cuman biar lebih halus apa ya yang kita salin zodiak Eda gitu. Aduh kayak kita gak bisa lanjut karena zodiakku Gemini dan lo apa gitu kan. Iya, ya makanya kayak aduh kenapa gak bisa lanjut, coba dulu. Baru dimarahin dikit, tuh kan bener kamu Gemini ya Allah. Ya Allah. Tapi gue tuh ada di fase, anyway gue Gemini kan. Jadi kayak kalau gue ditanyain zodiak tuh kayak aduh abis ini gue jadi public enemy nih gara-gara zodiak. Ya kan? Gue jadi kayak insecure gitu sebagai penyandang zodiak Gemini itu gue kadang insecure gitu gara-gara kalian suka meng-hate Gemini. Iya kan? Sedih loh gue. Bener. Dulu Gemini nggak ada masalah. Akhir-akhir ini aja ini yang jadi masalah. Apa temen gue lucu banget dia Gemini, dia ngomong apa kayak ini juga ini kayak anak-anak ini kenapa sih? Misalnya kayak dia aslinya nggak kayak gitu. Iya. Tapi dia melakukan hal yang tidak seaslinya dia supaya biar dia merasakan ini loh gue mau Gemini banget. Apa sih? Maksud gue kayak jadi contohnya kayak gini. Misalnya kayak contoh lah, misalnya kita ambil contoh Libra aja deh Libra. Libra kan timbangan. Berarti orang-orang suka bilang, Libra tuh labil ya, Libra tuh labil ya. Aslinya mah dia nggak labil. Iya. Tapi biar gue Libra banget, gue labil-labilin maksud gue kalau emang itu negatif ya jangan lu ikutin dong. Iya. Ya lu cari sisi positif dari horoskop lu, bintang lu ya lu ikutin. Yang negatifnya jangan lu masukin ke kehidupan lu. Iya itu ini bener-bener deh nih gara-gara yang pada suka ngomongin zodiak. Kalau dulu kita nonton dari majalah Gaul doang. Iya makanya dulu. Nggak Gemini nggak ada salah. Ingat kan lu majalah Gaul? Iya gue tahu banget gue. Baca nggak lu halaman horoskop? Gue baca, gue bilang kayak kok nggak pernah ada zodiak gue ya. Zodiak kenapa emang? Enggak kan kalau biasa di majalah itu kan yang muncul yang zodiak lagi bulan itu doang. Oh iya. Berarti gue setiap beli nggak pernah pasan nama zodiak gue gitu loh, jadi kayak dan dulu gue nggak tahu. Udah rugi lah beli. Iya makanya kayak udah gue rugi beli dan gue nggak tahu lagi per berapa bulan sekali ganti zodiak. Makanya gue nggak begitu hafal bulan ini apa bulan itu apa, gue nggak begitu hafal ya. Karena di otak gue cuma ya kalau lu baik, kalau lu jahat lu jahat udah apa itu zodiak, mau zodiak apapun kalau jahat ya jahat, kalau baik ya baik udah. Gitu aja simpelnya. Aduh guys. Jadi begitulah ya. Jadi untuk para Gen Z ya kan, sekali lagi tidur karena masa depan kalian itu masih panjang, nggak usah overthinking dulu sekarang. Ya kan? 35 lu belum apa-apa, lu overthinking nggak apa-apa tuh. Iya. Nah, umur itu kan lagunya kan sudah di kepala. Nanti deh iya, diganti sudah di kepala 3. Nah, itu baru pas. Selanjutnya bagaimana? Itu betul selanjutnya bagaimana? Saya 3 tahun lagi 30. Deg-degan. Aduh. Tanya, lu stres apaan? Iya stres nih besok tuh ada ujian. Ya ampun.
Ujian. Ujian kehidupan belum dia. Iya. Ujian. Udah pernah dengar bunyi listrik bunyi terus tit 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 tapi nggak tahu gimana mau isinya gitu kan. Iya. Minta tethering gara-gara mau beli kuota susah gitu. Kayak stres nggak apa-apa tapi sewajarnya aja lah. Sewajarnya aja. Buat lo pada kalau misalnya lo ngerasa kayak aduh berat banget hidup gue, ya memang berat. Hidup memang berat. Tapi jangan berlarut-larut Yes. udah. Tidur bangun apa namanya today is a new day aja udah. Yes. Selalu hari baru, every day is a new day udah, lu lewat aja udah. Masalah ya yang bagus lo ambil, yang kurang ya lu tinggalannya di belakang. Gitu teman-teman. Gitu. Tuh. Jadi buat lo yang suka nanya gue kayak Atar kok ketawa mulu ya? Atar tuh pernah stres gak sih? Setiap malam saya stres. Tapi yang Anda lihat besok pagi saya ketawa lagi kan? Karena udah bawa tidur. Iya, Makanya karena kuncinya udah adalah tidur. Tidur teman-teman, penting itu. Sumpah dah. Aduh, Tar, anyway, thank you so much buat hari ini yang Terima sudah kasih banyak karena dia. membuatku ketawa. Semoga lu terhibur juga ya teman-teman di luar sana ya. Iya, pastilah. Dan ya kalau lu melihat video ini harusnya kalau lu ada potongan-potongan tiba-tiba masuk di mana terus lu merasa aku kayaknya gue ke offense dari kalimat-kalimatnya. Tonton fullnya dulu. Tonton fullnya dulu. Iya, jangan Tenang, kita setengah-setengah. kasih ini biasanya. Kasih Apa? jam-jam itu ya. Jam-jaman itu ya Jam-jam itu kan. ya. Jadi kalau potong-potongan Iya. ketahuan lah ya. Iya. Sorry bro, masih ada Om Roy Suryo. Tuh lu gak tau Om Roy Suryo. Om Roy Suryo tuh yang biasa jago, apa namanya, jago apa sih dia Om Roy Suryo tuh? Tau kan? Om Roy Suryo tuh biasa tahu kalau misalnya video ini bohongan. Oh, I see. Video ini beneran. Nah. Oh itu dulu milenial tuh tahu banget tuh Om Roy Suryo tuh kayak kalau ada video-video aneh yang muncul langsung di tag kebenarannya sama Om Roy Suryo, bener kan? Di mana di YouTube? Dia tuh dulu iya kalau ada video-video yang Ya, aneh. yang begitu tahu. Iya. Atau enggak kadang iya jadi dicek sama iya misalnya ada video ini nanti dicek asliannya sama Om Roy. Apa ya nama bagiannya itu ya dulu ya? Gue lupa apa namanya? Telematika. Iya. Jadi dia ngecek kira-kira keaslian video seperti apa. Jadi kalau lo merasa Jasa video juga kita Bang Roy ini. iya Om Roy Suryo Om tuh. Roy ini. Keren. Oke deh guys, kalau gitu thank you so much sekali lagi ya Sama-sama, Tar. Dan Nadia. thank you so much juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah. Dah, tidur. Tidur.